Halo teman-teman filosofi, selamat datang kembali di channel saya Belajar Bareng Burhan. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya kembali mau istilahnya nge-share video gimana caranya teman-teman itu bisa tetap dapat untung gitu ya, dapat cuan, tetap bisa bertahan ya kan. Kalau di MBGR itu istilahnya teman-teman, MBGR itu supaya teman-teman tetap waras gitu dalam berjualan, meskipun ketika ada perubahan HPP yang naik, ataupun mungkin ada pajak yang naik, ataupun mungkin karena biaya admin yang naik kayak gitu. Jadi gimana sih caranya biar tetap cuan gitu. Dan ini sekaligus menjawab nih pertanyaan dari salah satu subscriber dari Om Sigura atau Tanda, nggak tahu ya, Om ya Sigura. Ini HPP kan di set di awal dan akan dipakai ke seterusnya. Jadi HPP kan di setnya itu kan di awal ya. Dan ke depan itu kan dipakai terus. Kalau Mas Burhan sendiri, misal nih HPP-nya itu berubah, contoh harga kain naik, itu dibikin jadi SKU baru kah untuk HPP yang baru, atau SKU lama ganti aja harganya langsung kayak gitu. Nah, ini pada video kali ini saya mau sharing ya terkait gimana sih sebenarnya trik ya, nah trik and tips ya, gimana kita tetap bisa cuan meskipun ada perubahan HPP. Apakah dengan kita buat SKU baru, ataukah dengan kita merubah harganya, atau gimana? Nah, itu yang mau saya share buat teman-teman supaya teman-teman tidak melakukan kesalahan yang dulu-dulu biasa para senior itu lakukan. Nah, mungkin di sini ada beberapa yang seller masih baru kan ya, masih bingung gitu kan ya, kalau ada perubahan HPP gimana rubahnya dan sebagainya. Oke. Nah, teman-teman, untuk menjawab itu teman-teman, kita buka Chrome dulu. Saya coba bikin oret-oret tadi ya. Nah, misalkan langsung aja tutup poin ya. Jadi apa yang paling efektif ya kan? Apakah kita upload SKU baru, ataukah kita langsung edit harganya ya kan? Ada pilihannya SKU baru. SKU baru. Jadi yang lama mungkin dikosongin, kemudian kita upload lagi produk baru dengan harga yang beda, atau ganti harga. Nah, ini opsinya. Ganti harga. Oke, saya nulisnya pakai sebentar. Saya share ini bisa enggak ya? Oke, bisa. Dan kumat. Nah, ambil tank dulu. Sempit tempatnya. Oh. Oke ya. Nah, kalau untuk yang SKU baru ini, ya, yang SKU baru ini jujur saya tidak setuju ya. Kenapa? Karena ya untuk apa kita hanya ada perubahan HPP harus sampai mengganti produknya? Sayang dong. Sayang ini sayang untuk review dan ulasannya. Review plus ulasannya eman-eman gitu ya. Oh, ternyata tulisan saya bagusan pakai mouse dibandingkan pakai pen. Ya, kemudian ganti harga ini gimana? Apakah bagus atau tidak? Saya juga tidak merekomendasikan. Kenapa? Karena nanti teman-teman itu dalam waktu 7 hari itu tidak bisa, ini jadi tidak bisa untuk ikut campaign atau promo gitu. Nggak bisa campaign dan promo, itu nggak bisa ya. Jadi kalau ganti harga utamanya itu nggak bisa. Terus gimana sih triknya teman-teman? Nah, ini sebenarnya triknya itu preventif teman-teman. Harusnya preventif dari awal. Preventif ya, pencegahan. Ya, kita harus cegah dari awal. Gitu ya. Jangan kita ngeset harga itu langsung fix gitu ya. Langsung fix. Maka hal yang paling wajib ya, saya wajibkan sampai saya wajibkan ya, saya keluarkan fatwa wajib digunakan itu adalah diskon toko. Nah, diskon toko ini wajib dipakai. Atau teman-teman yang biasa kenal dengan yang namanya harga coret ya. Oke. Harga coret itu sebenarnya kalau yang saya kejar itu bukan coretan harganya, tapi nanti diskon toko ini dia itu akan bertindak sebagai kontrol panel teman-teman. Kontrol panel gitu. Jadi pada saat saya upload itu biasanya saya markup sampai 2 kali ataupun 3 kali lipat teman-teman. Jadi harusnya ini HPP ya kan, di HPP kemudian ya udah ditambah sama profit margin gitu ya. Profit margin yang udah include biaya gitu. Nah, itu kan dari harga jual. Kita mulai harga jual. Oke. Nah, dari harga jual ini itu biasanya saya naikkan sampai 3 kali ataupun 2 kali nggak apa-apa. Untuk di set harganya di Shopee-nya.
Jadi nggak langsung harga jual ini yang kita tampilkan gitu. Nah, kemudian contohnya gimana? Contoh misalkan saya ada HPP produk 10K, 10.000. Kemudian saya pengen punya marginnya itu yang udah include biaya-biaya semuanya itu adalah 50%. Oke ya. Saya pengen dapat keuntungan itu margin profitnya ya, margin profit saya mau 50%. Oke, berarti kan harga jualnya berapa? 20.000 kan? Nah, harga jualnya 20.000. Nah, dengan 20.000 ini nanti kan keuntungan saya HPP 10.000 kan keuntungannya 10.000. Berarti margin profitnya itu 50%-nya. 10.000 itu 50% dari 20.000. Oke. Nah, kalau 20.000 ini pada saat saya ngupload produk pertama kali itu harga jualnya nggak saya tulis 20.000, tapi biasanya saya tulis 60.000. Nanti dengan diskon toko itu kita rubah jadi 20.000 ya kan? Dicoret ya. Ininya dicoret jadi 20.000 pakai diskon toko. Kemudian sebagai tindak preventifnya itu kan nanti ketika HPP naik nih, yang tadinya awalnya itu HPP-nya 10.000, itu let's say misalkan jadi 12.000 gitu. 12.000. Sedangkan saya maunya tetap margin profitnya 50.000, ya kan? Berarti kan harga jualnya yang dulunya itu 20.000 saya harus ganti jadi 24.000 kan gitu. Lalu apa yang diganti? Ya ini tetap 60.000 awalnya tetap. Ini kita coret aja yang dulu mungkin ini diskonnya adalah 60%, sekarang diskonnya tinggal 50. Ya, ini 55%. Ini coba saya nggak ngitung ya. Saya nggak ngitung gitu. Dan tinggal 55%. Jadi diskon tokonya yang berkurang. Nah, kalau yang kita rubah itu diskon tokonya ini, itu berarti aman, teman-teman. Yang nggak boleh sama Shopee itu kan rubah harga utamanya ini. Harga utamanya ini nggak boleh dirubah. Makanya kita pakai diskon toko itu berfungsi sebagai control panel. Kalau misalkan harga bahan baku naik, biaya adminnya naik, atau misalkan ada nilai pajak yang naik, gaji karyawan atau operasional kita naik, apapun itu yang bikin biaya naik, itu kita tinggal ngerubah diskon tokonya aja. Jadi tidak bikin SKU baru, tidak ngerubah harga utamanya, tapi yang dirubah adalah diskon tokonya atau harga coretnya. Makanya penting banget buat teman-teman itu untuk memakai diskon toko. Bahkan sampai saya wajibkan teman-teman. Buat teman-teman itu pakai diskon toko gitu ya. Nah, makanya juga saya kalau teman-teman mungkin ada yang beli produk starter saya ya, guys. Produk starter di mana? Di drive saya. Yang buat generate judul itu kalau perhatikan. Kalau diperhatikan itu di sana saya kan juga ada di situ tuh kayak sheet untuk apa ya? Untuk nulis harga, untuk strategi harga. Nah, untuk strategi harga di bagian ini harga. Oke. Makanya di sini kan saya ada harga pasang kan? Harga pasang. Jadi ketika diskon tokonya itu, diskon toko itu berarti saya mau harga jualnya itu di 37.700. Makanya saya pasangnya itu sampai 75.400. Ini 2 kali gitu. Bisa sampai 3 kali boleh, monggo bebas. Itu ya nggak ngaruh. Yang penting adalah nanti harga ininya. Setelah di diskon toko ini 50% diskonnya. Dari harga pasang ke harga yang aslinya itu coretannya 50%. Jadi saya punya markup 37.000 sampai 37. Padahal ini HPP 20.000. HPP 20.000 aja tuh saya markup sampai 37.000. Untuk apa? Yang ngawekani gitu apa ya, mengantisipasi nanti kalau misalkan ada perubahan biaya admin, operasional ataupun kenaikan harga di HPP-nya itu ya tinggal ngerubah diskon tokonya nggak nyampe 50% lagi, mungkin 40%, 30%, 20% kayak gitu. Kecuali kenaikan HPP-nya itu sampai ini diskonnya sampai minus gitu ya. Ini sampai nggak nutup itu ya baru saya rubah harganya kayak gitu ya. Bukan SKU baru tapi saya rubah harganya. Kalau misalkan ternyata mau nggak mau saya jualnya 80.000 ya, harga pasang saya aja 75.000 gitu kan, nggak bisa gitu. Tapi kan ini udah spare-nya udah gede banget ya, 50%, apalagi 3 kali lipat sampai 67%, itu kan spare-nya udah gede banget ya. Jadi untuk diskonnya itu udah enak banget lah kita main-main menjangkahnya kayak gitu.
Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi semoga bisa jadi wawasan tambahan buat teman-teman, apalagi yang seller masih baru, supaya gak kejeglong di langkah ini gitu ya. Karena ini hal sepele tapi penting banget dan banyak seller yang kelewat. Nah, teman-teman yang terbantu bolehlah dibantu ya untuk like-nya. Kalau nggak suka jangan dislike lah, skip aja ya kan, nggak usah nonton video saya. Jangan lupa di subscribe dan di share juga ke teman-teman yang lain supaya lebih banyak lagi orang yang tertolong. Nah gitu ya, dengan kalau misalkan ini daging kan berarti kalau orang dapat ilmu daging, banyak orang yang ketolong. Alangkah banyak kalau kita nge-share sesuatu yang baik gitu ya, bukan nge-share sesuatu yang jelek terus. Dan seperti biasa, pesan terakhir saya teman-teman, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.